semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang siapakah yang akan menjadi pasangan seriusmu. Ya, mungkin kalian sudah lelah dengan hubungan kalian yang gak jelas, yang gak ada ujungnya ya. Jadi kali ini kalau aku mau cari kira-kira siapa sih orang yang akan nantinya serius menjadi pasanganmu. Bisa jadi ini nanti jadi pasangan sahmu ya, bisa jadi. Oke, kita coba cari. Oke, sorry ini kepotong ya. Jadi kalau aku lihat itu kan orang ini tuh kayak dia disuruh untuk fokus sama pekerjaan pada kehidupan pribadi dia ya. Kalau aku lihat di sini dia disuruh fokus sama kehidupan dia dulu. Terus itu nanti ini akan ada campur tangan semesta kok yang menyatukan kalian kembali. Terus itu kalau aku lihat ini orang lama ya, orang lama yang ingin serius sama kamu. Orang ini udah kenal kamu ya, bisa jadi ini mantan ataupun orang yang memang pernah sempat dekat dengan kamu tapi belum ada komitmen. Terus itu orang ini punya codependency ya, orang ini tuh punya apa itu namanya, ketergantungan dengan sesuatu. Bisa jadi dia memang ketergantungannya sama kamu, atau dia punya ketergantungan hal lain. Bisa jadi karena pekerjaan, bisa lagi karena obat-obatan ketergantungannya, bisa juga ketergantungan dengan orang tua atau keluarga, seperti itu ya. Cuman kalau aku lihat di sini memang dia benar-benar serius cinta sama kamu, sayang sama kamu. Ya, orang ini memang benar-benar tulus sayang cinta sama kamu. Dan mungkin dulu sempat dia itu kayak mendenial perasaan dia ke kamu, mencoba menutupi perasaan dia sama kamu. Dia tidak mau terlihat bucin, sehingga dulu dia kayak gak jujur dengan perasaan dia terhadap kamu. Nah, seiring berjalannya waktu, banyak hal yang telah terjadi di antara kalian dan yang terjadi di kehidupan percintaan dia, di kehidupan dia gitu. Aku lihat kali ini orang ini tuh mau membuka hati sama kamu. Dia mau jujur, dia mau terbuka bahwa kamulah orang yang memang pantas untuk dia cintai, orang yang memang tepat untuk dia cintai, orang yang memang sesuai dengan kriteria dia. Gitu kalau aku lihat ya. Dan kalau aku lihat juga di sini ada Knight of Pentacles ya. Orang ini memang gila kerja. Udah gila kerja, terus itu keras kepala. Udah keras kepala, orang ini flat. Orang ini tuh hambar ya. Jadi kalau kamu ngejalin hubungan sama dia atau deket sama dia tuh kayak nggak ada percikan-percikan romansanya atau deg-degannya atau gimana gitu, nggak ada. Kayak ya kayak kamu sama temen gitu aja. Jadi kayak nggak ada apa ya, romantisnya, nggak ada perasaan yang gimana gitu ya. Juga kan keras kepala. Kalau dia udah punya satu prinsip, maka prinsip itulah yang akan dia pegang teguh, sehingga kamu akan sulit untuk bisa meluluhkan prinsip dia, membelokkan prinsip dia, seperti itu. Cuman aku lihat di sini dia sebenarnya luluh loh sama kamu, bisa luluh sama kamu. Kenapa? Ya mungkin karena dia memang cintanya sama kamu ya. Kalau aku lihat di sini Knight of Pentacles, orang ini memang fokus banget sama pekerjaan dan keuangan ya. Jadi mungkin ada suatu target dari kehidupan dia yang pengen stabil, pengen kaya raya secara keuangan, seperti itu ya. Sehingga membuat kamu ngejalin hubungan sama dia nih kayak apa ya, kurang perhatian, kurang rasa, kurang gregetnya kayak gitu ya. Kalau aku lihat orangnya ya kuno gitu,
kuno banget ya, seperti itu. Nggak ada greget lah itunya, intinya seperti itu. Tapi walaupun bagaimanapun orang ini secuek-cueknya dia gitu ya, orang ini sebenarnya sangat kuat ya. Kalau misalkan dalam hubungan, kalau dia udah yakin pada satu, dia akan pegang teguh gitu. Terus itu juga aku lihat dalam pekerjaan pun gitu ya, orang ini akan berpegang teguh pada prinsip dia. Kalau memang pekerjaan itu memang sesuai dengan passion dan menguntungkan, ya dia akan pegang teguh. Terus juga orang ini itu dapat diandalkan, atau memang sebenarnya orang ini tuh punya suatu tanggung jawab sehingga membuat keadaan dia harus bisa diandalkan. Orang ini juga sangat berdedikasi ya dalam apa urusan yang dia lakoni ataupun dalam hubungan. Orang ini sangat teliti, sangat rajin ya. Cuman ya itu, dia terlalu sibuk dengan pekerjaan. Dan apalagi ya, kalau aku lihat di sini, oh ya, orang ini dia lebih suka tidak mengambil suatu resiko di dalam hubungan ya. Jadi mungkin kamu akan kesulitan ngejalinin hubungan sama dia, dan ya itulah, apalagi orangnya keras kepala ya, sulit untuk dibujuk atau merubah pandangan dia. Apalagi ya, orang ini juga bisa kok diandalkan dan bisa juga setia. Cuman ya itu, emang nggak bisa untuk kamu akan selalu merasa mendebarkan dengan dia, karena memang orangnya kolot, orangnya terlalu otaknya itu cuman kerja gitu. Jadi kalau untuk melakukan hal-hal romantis tuh kayak masih jauh gitu ya. Jadi kamu akan ngerasa kayak flat gitu ngejalanin hubungan sama dia. Cuman gimana ya, kalau aku ngerasa kayak kamu merasa tertantang aja gitu ya untuk bisa bersama dia ya. Kamu ngerasa senang-senang aja gitu ya ngejalanin hubungan sama dia. Terus itu juga aku lihat di sini, kalau misalkan dia sudah mantap, sudah yakin, dia akan memegang teguh padamu. Jadi dia akan memberikan suatu kepastian gitu. Asal dia udah siap, dia udah teguh, dia udah yakin gitu. Terus itu juga saat ini kalian lagi nggak bersama ya, saat ini kalian lagi berpisah, dan perpisahan kalian terjadi itu memang karena suatu keegoisan ya, yang ini mungkin berhubungan dengan keuangan atau pekerjaan gitu ya, tentang kemapanan, tentang kestabilan seperti itu. Dan juga banyak sekali konflik atau perselisihan di antara kalian yang bersangkut paut tentang pernikahan, perkawinan seperti, atau mungkin kalian sebenarnya sudah menikah di sini, bisa jadi banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian. Terus juga mungkin orang ini tuh lagi ada tekanan ya tentang suatu kewajiban dia yang berhubungan dengan keuangan ya. Bisa jadi dia ini punya cicilan, bisa jadi dia ini harus menanggung perekonomian keluarga, bisa jadi dia ini punya hutang piutang atau tunggakan apa yang harus segera dia selesaikan, seperti itu kalau aku lihat ya. Jadi memang saat ini dia lagi sibuk ya, dia lagi sibuk dengan yang namanya pemenuhan keuangan kayak gitu. Kalau aku lihat di sini, orang ini tuh orangnya ramah, orangnya membumi, orangnya tidak tidak sombong ya, tidak sombong. Orangnya juga gini, ketika kamu memandang dia itu kayak dia motivasi kamu gitu ya, dia memotivasi kamu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, dia punya keyakinan bahwa kalau dia sudah mantap dengan seseorang, dengan siapa yang dia mau, maka di itu dia akan utarakan langsung gitu ya. Asalkan dia memang udah mantap, udah yakin bahwa misalkan kamulah orang yang dia mau gitu ya,
maka dia akan langsung mengakui bahwa dia dia suka sama kamu, dia cinta sama kamu. Dan kalau ini dia pengen ketemu, ya dia pengen ketemu, maka itu akan segera dia rencanakan gitu ya. Intinya kalau dia sudah mantap, sudah yakin, maka dia akan lakukan kayak gitu. Jadi orang ini tuh nggak suka banyak omong, tapi dia akan merealisasikannya dengan tindakan ya, dengan perilaku kayak gitu ya. Orang ini nggak suka banyak omong. Terus itu juga kalau aku lihat dia itu mungkin bisa memberikan semangat ya. Orangnya selalu mendukung kamu, mensupport kamu, atau mungkin di sini kamu lah ya, kamu yang mungkin bisa mensupport dia, yang bisa memberikan dia bantuan, bisa jadi kayak gitu ya. Kamu pernah dibantu dia mungkin, atau dia yang pernah dibantu oleh kamu kayak gitu kalau aku lihat ya. Cuman kalau aku lihat di sini, mungkin ya sebenarnya kalian berdua sih punya sisi yang mencerminkan seperti ini. Sama-sama kalau udah yakin ya, kalian nggak segan-segan untuk mengatakan perasaan kalian, bahwa kalian suka satu sama lain. Terus itu sama-sama di sini ternyata kalian saling mensupport ya, mensupport keadaan pasangan masing-masing. Terus itu juga saling membantu pasangan masing-masing. Terus itu juga apalagi nih kalau aku lihat, gimana ya kalau aku harus bilang, intinya orang ini membumi ya, orang ini membumi. Terus itu juga ya bisa dibilang ya cinta, of course cinta. Oke, ternyata orang ini tuh pernah menyesali sesuatu perbuatan dia terhadap kamu. Dan aku lihat di sini dia malu banget atas tindakan dia terhadap kamu. Apa sih orang ini yang dia sesali dari kamu? Ternyata orang ini pernah selingkuh dari kamu, dia pernah berbohong, dia pernah melakukan suatu kesalahan sama kamu, dia banyak menyembunyikan rahasia ya ke kamu, dia pernah melakukan suatu pelecehan atau perundungan semacam itu kalau aku lihat di sini, sehingga membuat entah ini korban ataupun korbannya merasa kehilangan bukan kehilangan, merasa stres ya, secara emosional dan mental dia gitu. Terus itu juga aku lihat di sini kamu sering banget ngerasa stres, bahkan terbebani, cemas sama orang ini ya. Jadi mungkin dulu kamu sering ngerasa stres, cemas sama orang ini, mungkin bahkan sampai sekarang ya. Kalau kamu udah mikirin tentang dia tuh kayak aduh sakit kepala gitu ya, kamu udah mulai lelah gitu, atau mungkin saat kamu mendengar video ini kamu pun udah mulai gitu ya, capek gitu ya, udah keinget lagi dengan masa lalu gitu, dimana kamu merasa lelah ngejalanin hubungan sama dia, stresnya gimana. Terus itu orangnya ya keras kepala gitu ya. Kalau aku lihat di sini tapi aku lihat di sini dia sudah menyesali tentang hubungan dia bersama kamu kemarin ya, atas kesalahan-kesalahan dia, atas pengkhianatan dia, kebohongan-kebohongan yang dia tutup-tutupi dari kamu, atau banyak rahasia yang dia tutup-tutupi dari kamu seperti itu. Aku lihat di sini dia sudah menyesalinya. Terus di sini kalau aku lihat ya, perasaan dia itu sekarang tuh benar-benar menggebu loh sama kamu, sangat menggebu-gebu, sangat berapi-api, sangat menginginkan kamu, sangat ingin adanya suatu penyatuan lagi dengan kamu, ingin segera cepat-cepat terrealisasi. Cuman kalau aku lihat di sini dia itu kayak menunggu waktu yang tepat, menunggu kamu untuk bisa menerima dia dengan kesadaran diri, dengan tanpa paksaan, dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Kenapa? Mungkin kamu di sini masih marah sama dia. Mungkin kamu itu masih ada rasa sakit hati yang belum selesai sembuh,
ya akibat dari si dia kayak gitu kan. Dia pernah selingkuh, dia pernah berbohong sama kamu, otomatis kamu pasti masih sakit hati. Jadi saat ini tuh dia kayak memilih untuk memberikan empati ke kamu, ya, bertindak ke kamu sesuai dengan keadaan kamu. Jadi kalau saat ini kamu butuh untuk sendiri, untuk tidak fokus pada romansa, ya maka dia akan menunggu kamu sampai kamu siap, sampai selesai dengan amarah kamu. Maka di sini dia akan memberikan action dia kayak gitu. Ya kalau aku lihat di sini dia akan action, akan bertindak sesuai dengan kamunya. Jadi dia tidak akan memaksakan kamu, walaupun sebenarnya sejujurnya sampai detik ini kalau aku lihat masih ada perasaan yang menggebu-gebu, ya. Bahkan di sini aku lihat dia sangat-sangat sayang sama kamu. Dan aku lihat di sini ada rasa kecemburuan loh dari si dia. Ada rasa kecemburuan, bahkan rasa emosi yang kuat, ya. Kenapa? Karena aku lihat di sini dia kayak ada juga ketakutan kalau misalkan kamu bersama dengan orang lain kayak gitu, ya. Jadi ada rasa kecemburuan juga kok dari si dia ini, seperti itu. Terus Queen of Cups nih, ya, dia juga nggak mau kok terburu-buru untuk mengambil suatu keputusan terhadap kamu. Takutnya justru malah membuat hubungan kamu bersama dia lebih bubar lagi, lebih hancur lagi, lebih justru mengecewakan lagi gitu ya. Karena di sini pun aku lihat ada sisi dari si dia ini juga belum siap, ya. Bisa jadi belum kesiapan dari ekonomi ataupun dari kemampuan dia atau apalah, tapi intinya orang ini tuh kayak masih ada rasa belum percaya diri juga ke kamu untuk berkomitmen untuk sekarang, ya, atau kali ini kalau aku lihat. Jadi masih ada sesuatu yang butuh dia yakinkan, butuh dia bangkitkan kepercayaan diri dia. Jadi kalau misalkan menurut dia sesuatu yang harus diprioritaskan atau harus menjadi modal dia untuk lebih percaya diri adalah ekonomi atau keuangan, maka di sini dia akan meningkatkan dulu ekonomi dia agar dia percaya diri gitu. Dia nggak mau hubungan ini akhirnya menggantung gara-gara adanya ketidakpercayaan diri dari dia, adanya ketidakstabilan dari si dia, tapi dia memaksakan hubungan ini gitu. Justru malah nanti ngebuat kamu lebih geram sama dia, lebih menyusahkan kamu gitu ya. Jadi kalau aku di sini melihat, daripada dia capek-capek banyak tindakan yang dia lakukan tapi dia tidak bisa memberikan kepastian padamu, hanya ya akhirnya hubungan kalian hanya sia-sia aja. Jadi lebih baik di sini aku lihat dia menunggu waktu yang tepat. Dia nggak mau terburu-buru juga untuk mengambil sesuatu yang memang belum siap untuk dia genggam, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia pun masih ada rasa ketidakpercayaan diri karena keuangan dia belum stabil. Terus itu juga aku lihat di sini orang ini sebenarnya udah stabil ya secara emosional, cuman kayaknya kamu yang belum siap secara emosional untuk menerima dia. Makanya di sini aku lihat dia itu tidak mau mengambil suatu keuntungan dari kamu, dan aku lihat di sini kamu orang yang baik ya. Dia tidak mau memanfaatkan kebaikan kamu kayak gitu ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Leo. Ya, ada Leo. Jadi dialah orang yang ingin serius sama kamu,
menjalin hubungan dengan kamu. Untuk keputusannya ya aku silahkan sama kamu, apakah kamu masih mau menerima dia atau tidak ya. Semua keputusan aku serahkan ke kamu. Cuman kalau aku ditanya siapa sih yang mau serius sama kamu, ya dia mau serius gitu. Cuman antara kamu mau serius sama dia atau enggak, ya itu aku serahkan kepadamu gitu ya. Oke, cukup ya. Jika memang pembacaan ini resonate dengan keadaan kalian, maka ini memang energi kalian yang terbaca. Dan berpijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.